Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sahabat, teman-teman dimanapun berada, alhamdulillah hari ini kita bisa kembali berjumpa. Semoga semua teman-teman dalam keadaan sehat, dilancarkan segala urusannya, dimudahkan dan semuanya dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Hari ini materi yang sangat luar biasa ya, dahsyatnya ini materi di mana saya akan membahasnya secara rinci. Teman-teman dimanapun yang lagi mendengarkan saya, yang punya masalah yang sama, yang punya kondisi saat ini yang sama, semoga ini menjadi ibroh, hikmah dan pelajaran untuk kita semua. Saya akan membahas di mana kondisi di titik terendah. Semua orang tentu pernah mengalami insecure, yaitu kurang percaya diri, merasa bahwa kehadirannya itu tidak diharapkan, tidak disayang sama orang tua. Ada yang merasa bahwa tidak disayang sama keluarga, sama anak-anaknya, sama pasangannya, atau orang-orang di sekelilingnya. Jadi setiap orang punya titik terendah itu yang berbeda. Dimanapun teman-teman yang berada, yang lagi mendengarkan saya, yang memiliki kondisi yang sama di titik terendah dengan pekerjaan atau perusahaan yang saat ini lagi tidak stabil, perekonomian yang tidak stabil, merasa kita kurang percaya diri, kita tidak bisa mengendalikan pikiran kita sendiri, itu setiap orang berbeda. Yang di titik terendah ada sebagian kehilangan pasangan, kehilangan orang-orang yang dicinta, ditinggal kekasihnya untuk punya kekasih yang baru, bahkan ditinggal kekasihnya untuk menikah lagi, macam-macam. Ada yang memiliki titik terendah di mana amanah-amanahnya semakin menumpuk, sementara belum mendapatkan satu pekerjaan, akhirnya tidak bisa terbayar amanah-amanahnya, sehingga amanah itu hutang ya, saya pakai amanah karena itu diamanahkan yang harus kita bayar. Dan juga merasa berjuang sendirian, tidak ada siapa-siapa yang membantu, keluarganya bermasalah, papa mamanya sering berantem, akhirnya mereka mengalami satu titik di mana mereka juga merasa insecure atau mereka tidak percaya diri karena hal-hal dengan kondisi yang berbeda. Ada juga yang sampai teman-teman ingin mengakhiri hidupnya, dan juga ada teman yang bagaimana bercerita memiliki pasangan dan juga anaknya yang saat ini lagi di tempat tidur, dan itu membuat pikirannya itu betul-betul sangat terkuras ya untuk memikirkan beban hidup seperti itu, harus menjadi pejuang nafkah sendirian seperti itu. Nah, apapun kondisi saat ini tentu semua orang berbeda, merasa sendiri, merasa tidak percaya diri, merasa jadi insecure ini ada macam-macam, karena kondisi lingkungan, ada juga yang karena fisik ya, karena memiliki fisik nggak kayak teman-temannya ya. Jadi setiap orang punya masalah yang berbeda. Nah, saya pernah mengalami titik terendah itu berkali-kali. Yang pertama adalah kehilangan orang yang kita cintai ya, bisa orang tua atau pasangan. Yang kedua adalah dimana kita harus kehilangan pekerjaan, terus merasa tidak disayang keluarga, mereka tidak begitu respon terhadap kita, mereka tidak memiliki empati ataupun kondisi, menanyakan kondisi kita aja itu kita udah senang sekali, apa kabar, lagi di mana, itu kondisi itu kita tidak dapatkan sehingga kita merasa bahwa benar-benar sendirian. Saya pernah mengalami itu di tahun 2000-an, dan yang saya lakukan memang betul-betul seperti yang tadi saya share, ada beberapa teman yang mengatakan hal yang sama. Saya pun pernah mengalami titik terendah, jadi di mana kita merasa tidak ada lagi rasa percaya diri, tidak mau bertemu dengan siapa-siapa, kita tuh kepinginnya itu sendirian, sensitif ya, jadi ada hal-hal omongan yang tidak baik ke kita, itu kita sensitifnya luar biasa seperti itu. Nah, hal-hal seperti itu tentu semua orang mengalaminya di titik terendah. Tapi hari ini mau saya katakan dan saya bahas bahwa sebelumnya kita pernah membahas satu buku yang luar biasa yang saya referensikan untuk teman-teman membaca. Sebelum saya menemukan buku yang luar biasa ini, saya berusaha untuk memperbaiki diri. Jadi waktu itu saya di titik terendah, saya akhirnya berpikir saya tidak bisa begini terus.
Karena saya punya tanggung jawab terhadap anak-anak saya punya tanggung jawab yang luar biasa. Saya masih punya orang tua yang harus saya sayang, yang harus saya perhatikan. Saya punya adik-adik, saya punya saudara, keluarga, segala macam. Nah, di saat seperti itu, saya pun tidak langsung bangkit, teman-teman. Akhirnya saya kadang seperti itu, kita mencari seperti pelarian kalau bahasanya dulu ya. Jadi saya ikut senam, terus ada doa sebelum senam pernapasan. Saya itu senam sehari bisa di 2 tempat. Terus saya mulai ikuti pengajian-pengajian. Saya mencari ketenangan batin seperti itu. Tapi setelah saya jalani, itu saya menemukan jawabannya, Bapak Ibu, teman-teman semua, bahwa kita tidak bisa mencari ketenangan batin itu dimanapun, sama siapapun atau kapanpun. Satu-satunya jawaban adalah kita kembali kepada Sang Pemberi kehidupan. Saya ngomong seperti ini, saya merinding. Akhirnya saya mengevaluasi lagi, kenapa saya mendapatkan ujian sebegini dahsyatnya, luar biasa ya, wow, keren gitu ya. Kalau bahasanya Magnet Rizky ya, pokoknya keren banget gitu ya. Yang istilahnya mau bangkit lagi jalan itu istilah melayang gitu loh, badan kita tuh melayang. Tapi tidak ada yang tahu. Saya bukan tipe orang yang suka curhat, saya bukan tipe orang yang suka menceritakan kepada orang lain masalah yang saya hadapi. Akhirnya kepada teman-teman yang hari ini mendengarkan saya, satu hal yang membuat saya bisa bangkit, yaitu setiap batu kerikil yang kita lewati, itu kita jadikan batu loncatan, sehingga kita jauh lebih baik lagi. Kenapa jauh lebih baik lagi? Karena Allah memberikan tekanan-tekanan di dalam diri kita dengan kondisi saat ini yang kita hadapi. Pasti Allah punya rencana yang indah. Allah punya rencana yang indah buat kita, kalau kita peka gitu loh. Tapi waktu itu saya juga butuh proses ya. Saya tidak mungkin begini terus. Saya tidak bisa begini terus. Saya punya impian-impian besar yang harus saya raih. Saya harus menggapainya bersama orang-orang yang saya cintai. Sehingga satu hal yang harusnya saya berpikir dari hal yang saya betul-betul di titik terendah, saya mengatakan pada diri saya bahwa saya bisa, saya mampu, dan saya akan melakukan hal-hal baik yang bisa bermanfaat untuk orang lain. Dan di situ saya bangkit, saya mulai menyusun lagi mengingat kembali lagi impian-impian besar saya, impian buat mama saya, untuk adik-adik saya, saudara-saudara saya, anak-anak saya. Saya jadi semangat lagi, saya termotivasi lagi bahwa saya harus semangat untuk mewujudkan impian besar saya, sehingga saya bisa punya percaya diri yang luar biasa. Dan saya sudah mulai berdoa, mendekatkan diri kepada Allah. Saya menangis di sejadah, saya betul-betul berdoa, yang pada intinya saya minta ampun. Saya berpikir bahwa apa yang saya dapatkan saat ini adalah saya harus peka. Ini adalah kalau di Magnet Rizky ya, hari ini karena saya sudah belajar ilmu Magnet Rizky, itu adalah bungkus permen. Dimana kalau kita mendapatkan tekanan, bungkus permen, kita harus mengatakan, wow, keren, berarti aku mau dapatkan permen yang indah ini. Tapi kita tidak tahu seberapa lama waktu yang kita berikan untuk kita mendapatkan permen manis itu. Saat ini banyak yang mengatakan bahwa mereka mengalami yang namanya satu keluhan yang tidak sembuh-sembuh. Itu membuat mereka insecure, tidak percaya diri, dan akhirnya mereka di titik terendah yang secara tidak sadar mereka tidak menyadari itu. Nah, untuk bangkit lagi adalah kita harus mencari apa di pikiran kita seseorang di mana yang membuat kita itu semangat lagi. Jadi waktu itu saya, yang membuat saya bisa semangat lagi adalah mama saya, saudara-saudara saya, dan juga anak-anak. Dan saya tidak bisa begini terus karena mereka butuh saya. Jadi saya tidak harus mencari bahu di mana saya harus bersandar untuk menangis, tapi siapkan bahu yang kuat untuk supaya bisa menampung ya semua masalah yang datang, dan kita bisa kuat dan bangkit lagi. Karena apa? Tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa membuat kita bahagia. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa merubah kita jauh lebih baik. Dan tidak ada seorang di dunia ini yang bisa memberikan cinta kasih sayang yang luar biasa kecuali cintanya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau kita mencari cinta di luar cinta sama Allah Subhanahu wa taala, maka kita tidak akan mendapatkan itu. Dan akhirnya saya menemukan yang saya share kepada teman-teman, yaitu yang namanya sering mendawamkan salawat,
saya menemukan yang namanya magnet rizki, di mana di sini rizki itu sebenarnya dipaksa. Tapi kalau kita suuzan, ya kita berburuk sangka, maka menghambat rizki kita. Terus juga pernyataan-pernyataan kita, seperti ucapan-ucapan kita yang negatif, itu akan mempengaruhi juga semua proses kehidupan kita. Sehingga yang teman-teman dimanapun yang saat ini mendengarkan saya, yang kita lakukan adalah satu, memaafkan semua orang. Memaafkan siapapun. Di saat kita memaafkan semua orang yang mungkin telah melukai kita, memaafkan orang-orang yang kita merasa bahwa mereka tidak peduli sama kita, di saat kita memaafkan semua orang, memikirkan hal-hal baik yang mereka lakukan terhadap kita, karena di dalam ketidakbaikan seseorang pasti ada hal baik. Kalau kita memikirkan hal baik seseorang, maka kita akan mudah memaafkan, dan kita lebih percaya diri lagi, dan kita bangkit untuk meraih semua impian-impian indah kita dengan powerful, dengan semangat, dengan energi yang luar biasa. Karena energi atau emosi negatif ini sangat mempengaruhi kita untuk bangkit dan kita bisa berjuang lagi. Teman-teman, semoga materi yang saya sampaikan hari ini, teman-teman yang lagi nggak percaya diri, yang lagi di titik terendah, apapun kondisinya, semoga bisa bangkit lagi dan percaya. Wow, keren. Karena kita akan mendapatkan permen manis yang indah di depan mata, yang jangan sampai kita dengan emosi negatif menghambat rezeki kita yang sebenarnya sudah menunggu kita selangkah lagi. Semangat berjuang, terus mendapatkan selawat, semangat untuk terus menggapai impian-impian indah. Dari saya, salam sukses, salam sehat, jangan lupa bahagia. Salma Bajair, dan tunggu video-video saya berikutnya.